Halo, Assalamualaikum anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Jumpa kembali bersama Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi tema 3, yaitu tentang sistem pencernaan pada ruminansia dan manusia. Yuk kita mulai belajar bersamanya. Sebelum belajar bersamanya kita mulai, Bu Maya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan pada ruminansia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan perlu dicerna atau dihancurkan agar dapat menghasilkan energi. Makanan yang semula kasar menjadi halus atas bantuan alat dan enzim pencernaan, sehingga menjadi sari makanan yang siap diserap oleh tubuh. Kemudian, zat sisa pencernaan harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Sudahkah kalian sarapan hari ini? Kira-kira sampai di manakah makanan yang kamu makan pagi ini? Apa ya yang terjadi dengan makanan yang sudah kita makan tadi pagi? Wah, kira-kira bagaimana ya cara pencernaan pada manusia dan hewan? Ayo kita cari tahu bersama. Mari kita pelajari tentang sistem pencernaan ruminansia. Ruminansia adalah hewan mamalia yang memamah atau memakan 2 kali sehingga dikenal dengan hewan pemamah biak. Contohnya yaitu kerbau, sapi, rusa, domba, dan kambing. Sistem pencernaan pada ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan pada hewan lainnya, karena lambung pada hewan ruminansia ada 4 bagian dengan fungsi masing-masing. Selain itu, juga dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa untuk membantu mencerna rumput. Lambung sapi lebih besar dari lambung manusia. Lambung ini sangat penting bagi pencernaan sapi. Lambung sapi ada 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Oleh karena itu, sapi sering disebut memiliki 4 perut. Untuk selanjutnya, berikut organ pencernaan pada ruminansia. Yang pertama yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, apomasum atau perut masam, usus, dan anus. Untuk selanjutnya, berikut proses pencernaan pada sapi. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan dan dihaluskan oleh gigi yang dibantu dengan lidah. Selain itu, dibantu oleh kelenjar saliva. Setelah itu, makanan akan ditelan kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian, makanan akan menuju ke bagian lambung sapi yang bernama rumen atau perut besar. Di dalam rumen, rumput atau makanan oleh bakteri diubah menjadi bubur. Setelah itu dibawa kembali ke mulut sapi untuk dikunyah kembali yang kedua kalinya. Setelah itu, makanan baru menuju ke retikulum atau perut jala.
Di sini terjadi fermentasi oleh bakteri dan protozoa. Selain itu juga terjadi absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar benda asing tersebut tidak masuk ke bagian lambung yang berikutnya. Kemudian makanan akan menuju ke bagian lambung yang berikutnya, yaitu omasum atau perut kitab. Di sini terjadi pencernaan oleh enzim pencernaan. Setelah itu, makanan akan menuju ke bagian lambung yang terakhir yang disebut dengan abomasum atau perut masam. Bagian inilah yang sering disebut sebagai perut atau lambung sebenarnya. Di sini makanan akan dicerna oleh enzim pencernaan. Kemudian makanan akan menuju ke organ pencernaan yang berikutnya, yaitu usus. Di dalam usus terjadi penyerapan sari-sari makanan, air, dan garam mineral. Setelah itu, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus agar tidak meracuni tubuh. Nah, seperti itulah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Untuk selanjutnya, berikut organ pencernaan kita manusia. Yang pertama yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kemudian, berikut fungsi organ pencernaan kita. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu pencernaan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi menghaluskan makanan, lidah menelan, mengatur letak makanan, merasakan makanan, dan membantu berbicara. Pencernaan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan ini dibantu oleh enzim petialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Untuk fungsi organ pencernaan yang berikutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Ini berfungsi untuk meremas atau mendorong makanan ke lambung. Proses tersebut sering disebut dengan gerak peristaltik. Kemudian, fungsi organ pencernaan yang berikutnya yaitu lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik, yaitu proses meremas makanan yang dilakukan oleh dinding lambung. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan ini dibantu oleh enzim pencernaan yaitu pepsin, renin, dan asam klorida atau HCl. Kemudian untuk fungsi organ pencernaan yang berikutnya yaitu usus halus. Usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Untuk fungsi organ pencernaan yang berikutnya yaitu usus besar. Ini berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta membantu pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Kemudian, fungsi organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan agar tidak meracuni tubuh kita. Nah, berikut proses pencernaan pada manusia. Yang pertama, awalnya saat kita makan maka akan dihaluskan oleh gigi dan lidah kita. Setelah itu makanan akan kita telan, kemudian akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Di sini terjadi gerak peristaltik atau gerak meremas dan mendorong makanan ke lambung. Setelah sampai di lambung, makanan akan diremas oleh dinding lambung dan akan dicerna dengan bantuan enzim, yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Kemudian makanan akan menuju ke usus halus. Di usus halus, makanan mendapatkan bantuan enzim dari hati dan pankreas. Enzim tersebut bernama enzim tripsin, lipase, dan amilase.
sehingga di usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Selain itu, di usus halus juga terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari makanan tersebut diserap kemudian dibawa menuju ke pembuluh darah kita. Di pembuluh darah ini, sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Kemudian, sisa-sisa makanan akan menuju ke usus besar dan dibuang melalui anus. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai belajar bersama tentang pencernaan pada ruminansia dan manusia. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Wow, kalian memang luar biasa. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.